Untuk memenuhi kebutuhan 20 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara, Presiden Jokowi membuat kebijakan larangan ekspor batu bara. Jika ada perusahaan batu bara yang abai terhadap kewajiban pemenuhan pasokan domestik, maka pemerintah akan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Kebijakan larangan ekspor tersebut diberlakukan bagi seluruh perusahaan swasta dan plat merah yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Alasannya untuk mengamankan pasokan pasar domestik demi ketahanan dalam negeri. Saya perintahkan Kementerian ESDM, BUMN, dan PLN segera cari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan pengusaha memenuhi pembangkit PLN. Itu mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Tegas Jokowi dalam keterangan resminya pada 3 Januari 2022 lalu, seperti dilansir tambang.co.id. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor batu bara mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Larangan berlaku untuk pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Larangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 20 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Apabila larangan ini tidak segera diimplementasikan, maka dikhawatirkan hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 MW tersebut akan padam. Secara spesifik, PLN mengkhawatirkan lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN Persero, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali atau Jamali dan non-Jamali, terancam tidak bisa menikmati listrik apabila stok batu bara tidak segera diamankan. Lebih lanjut, pemerintah berjanji akan kembali mengizinkan ekspor komoditas emas hitam apabila pasokan batu bara sudah dipenuhi. Kementerian akan mengevaluasi kebijakan ini pada 5 Januari mendatang. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin, menegaskan bahwa pemerintah telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batu bara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban presentasi penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Presiden Jokowi pun terus mempertegas tata kelola sumber daya alam (SDA), pertambangan dan mineral dan batu bara (Minerba). Selain melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri, Presiden juga menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang dan minerba yang tidak serius berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya 2078 izin perusahaan tambang yang tidak produktif. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambang minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja izin sudah bertahun-tahun diberikan, ujar Presiden Joko Widodo melalui keterangan pers yang dilakukan secara virtual pada Kamis 6 Januari 2022 seperti dikutip dari infopublik.id. Menurut Presiden, langkah yang dilakukan ini sebagai langkah memperbaiki tata kelola sumber daya alam di tanah air ke depan. Ini penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tambang yang produktif. Ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
LHK Siti Nurbaya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR BPN Sofyan Jalil. Jokowi menegaskan izin yang telah diberikan bertahun-tahun kepada perusahaan penambang itu tidak diikuti kewajiban untuk menyampaikan rencana kerja terhadap pemerintah. Izin sudah bertahun-tahun diberikan, tapi tidak dikerjakan. Dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tutur Jokowi. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah resmi mencabut 192 izin perusahaan di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Kemudian, untuk hak guna usaha HGU, perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut. Perincian dari luasan perkebunan tersebut, kata Presiden, adalah 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan lainnya, katanya. Jokowi menegaskan pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan dalam perizinan tersebut, tetapi tetap dengan prinsip transparan dan akuntabel. Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai peruntukan dan peraturan, kita cabut, tandasnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.